Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Eka Karunia Putri mengenai ilmu pengetahuan. Untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang subtema ilmu pengetahuan. Ilmu atau sains adalah pengetahuan tentang fakta, baik natural atau sosial yang berlaku umum dan sistematis. Karena ilmu berlaku umum, maka darinya dapat disimpulkan pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada beberapa kaidah umum. Ilmu tidak lain dari suatu pengetahuan yang sudah terorganisir serta tersusun secara sistematis. Ilmu pengetahuan memiliki definisi yaitu pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis. Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dari dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Yaitu slide selanjutnya mengenai konsep antara ilmu dan berpikir adalah sama. Dalam memecahkan masalah, keduanya dimulai dari adanya rasa sanksi dan kebutuhan akan suatu hal yang bersifat umum. Kemudian timbul suatu pernyataan yang khas dan selanjutnya akan muncul pemecahan tentatif untuk sebuah penyelidikan. Proses berpikir ini adalah suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Proses berpikir lahir dari suatu sanksi akan sesuatu dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan. Kemudian akan muncul suatu masalah yang khas. Masalah tersebut memerlukan suatu pemecahan dan untuk ini dilakukan sebuah penyelidikan. Penyelidikan tersebut akan ada metode yang tepat. Akhirnya, dalam akhir dari metode tersebut akan muncul sebuah hasil penyelesaian masalah tersebut terdapat sebuah kesimpulan. Dan dari proses berpikir ini, yaitu memiliki urutan. Sebagai adanya timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi sebagai terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian dari rasa sulit tersebut akan muncul sebuah permasalahan. Timbul suatu keinginan pemecahan berupa hipotesis. Dan ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan yang mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Jadi, ilmu menemukan materi-materi alamiah serta memberikan suatu rasionalis sebagai hukum alam. Ilmu itu membentuk kebiasaan serta meningkatkan keterampilan berupa observasi, percobaan, analisis, serta membuat generalisasi. Dengan adanya keinginan tahuan manusia yang terus-menerus, maka ilmu akan berkembang. Baiklah, subbab selanjutnya berupa penelitian akan dijelaskan oleh Saudara Kelvin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dari Saudara Eka. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menerangkan mengenai penelitian. Nah, kata penelitian ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari kata yang berarti kembali, dan to search yang berarti mencari. Jadi research ini diartikan sebagai riset atau mencari kembali. Itu menurut etimologinya. Nah, pengertian penelitian ini diungkapkan oleh beberapa pakar, yaitu yang pertama yaitu menurut Hilwe, bahwasanya penelitian merupakan suatu penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Terus yang kedua yaitu menurut Parsons, yang menyatakan bahwasanya penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang ketiga menurut John, yaitu penelitian yaitu pencarian fakta menurut metode objektif untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan suatu dalil atau hukum. Yang keempat yaitu penelitian menurut Dewey, yang menyatakan bahwasanya penelitian adalah transformasi yang terkendalikan atau terarah dari situasi yang dikenal dalam kenyataan-kenyataan yang ada padanya dan hubungannya, seperti halnya mengubah unsur dari situasi orisinal menjadi suatu keseluruhan yang bersatu padu. Yang kelima yaitu menurut Woody, yang menyatakan bahwasanya penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis atau critical thinking. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis.
Terus selanjutnya yaitu penelitian menurut G. Nah, ini adalah karakteristik penelitian menurut G. Yang pertama yaitu adanya suatu pencarian, penyelidikan, atau investigasi terhadap pengetahuan baru. Jadi maksudnya dalam suatu penelitian ini lebih fokus kepada penyelidikan atau kegiatan investigasi terhadap sesuatu atau perkara yang akan diteliti. Yang kedua yaitu metode yang digunakan bisa ilmiah ataupun tidak, tetapi pandangan harus kritis dan prosedur harus sempurna. Nah, menurut G, dalam memberikan metode penelitian ini itu bisa dilaksanakan sesuai dengan metode ilmiah ataupun tidak, akan tetapi dengan syarat harus memiliki pandangan yang kritis dan juga prosedural. Jadi sesuai dengan prosedur yang sempurna. Terus yang ketiga yaitu aktivitas lebih tertuju kepada search daripada research. Maksudnya yaitu aktivitas penelitian ini lebih tertuju untuk meneliti daripada meneliti kembali. Terus yang ketiga yaitu penelitian digunakan untuk menentukan ruang lingkup dan konsep. Terus yang kelima yaitu penelitian tidak digunakan untuk menambah definisi lain terhadap definisi yang begitu banyak. Nah, di dalam penelitian ini ada suatu metode yang dinamakan dengan scientific research atau metode ilmiah. Nah, dalam penelitian ilmiah ini selalu ditemukan dua unsur yang penting, yaitu yang pertama unsur observasi atau pengamatan, dan yang kedua yaitu unsur nalar. Nah, untuk unsur observasi yaitu merupakan kerja dengan mana pengetahuan mengenai fakta-fakta tertentu diperoleh melalui kerja mata atau pengamatan dengan menggunakan persepsi. Terus yang kedua yaitu unsur nalar, yaitu suatu kekuatan dengan mana arti dari fakta-fakta hubungan dengan interrelasi terhadap pengetahuan yang timbul sebegitu jauh ditetapkan sebagai pengetahuan yang sekarang. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kebenaran yang akan disampaikan oleh Mbak Novi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah mengenai kebenaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ilmu, pengetahuan, dan juga kebenaran ini ternyata saling berhubungan satu sama lain. Di mana menurut Whitney, ilmu dan penelitian adalah sama-sama proses. Kemudian hasil dari proses tersebut adalah kebenaran atau truth. Kebenaran ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kebenaran ilmiah dan non-ilmiah. Next. Kebenaran ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kebenaran ilmiah dan non-ilmiah. Untuk yang pertama adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini adalah kebenaran yang diperoleh melalui penelitian atau kebenaran yang telah ditemukan melalui proses ilmiah. Dan kebenaran ilmiah ini dapat diterima jika di dalamnya terdapat tiga hal, yaitu koheren, koresponden, dan pragmatis. Koheren. Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sebagai contoh, sapi saudara Budi akan mati. Pernyataan ini dapat dipercaya benar karena pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan bahwa semua hewan akan mati. Kemudian koresponden. Suatu pernyataan dianggap benar jika substansi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai korespondensi dengan keadaan objek yang sebenarnya yang ingin diterangkan atau fakta dalam dunia nyata. Contohnya adalah Banda Aceh adalah ibu kota provinsi daerah istimewa Aceh. Pernyataan tersebut dapat dipercaya benar karena pernyataan yang bersangkutan mempunyai korespondensi dengan faktualitas bahwa ibu kota provinsi daerah istimewa Aceh adalah Banda Aceh. Kemudian pragmatis. Suatu pernyataan dipercaya benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Contohnya adalah ada sebuah teori A dalam ilmu genetika hutan, di mana berdasarkan teori A ini dapat dikembangkan teknik S untuk membuat jenis pohon tertentu yang tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya, secara ilmiah telah dibuktikan bahwa teknik S mampu membuat suatu jenis pohon yang tahan terhadap kekeringan. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori A dapat dipercaya benar, karena teori A adalah fungsional yang mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Kebenaran yang selanjutnya adalah kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh atau kebenaran yang ditemukan tidak melalui proses ilmiah. Non-ilmiah. Yang pertama, penemuan kebenaran secara kebetulan. Penemuan kebenaran secara kebetulan ini merupakan penemuan yang berlangsung tanpa disengaja. Penemuan ini terjadi tanpa adanya rencana dan tidak melalui proses ilmiah
yang sistematik dan terkendali. Dalam cara penemuan kebenaran ini, manusia bersifat pasif dan menunggu. Selain itu, penemuan kebenaran secara kebetulan selalu berada dalam keadaan yang tidak pasti. Datangnya kebenaran tidak dapat diperhitungkan secara berencana dan terarah. Oleh karena itu, penemuan kebenaran secara kebetulan termasuk dalam kategori penemuan non-ilmiah. Yang kedua, penemuan kebenaran secara akal sehat atau common sense. Akal sehat dapat menghasilkan kebenaran dan dapat pula menyesatkan. Hal ini dikarenakan kebenaran yang ditemukan melalui akal sehat dipengaruhi oleh kepentingan yang menggunakannya. Yang ketiga, penemuan kebenaran melalui wahyu. Seperti yang kita ketahui, wahyu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Tuhan kepada umatnya untuk membimbing menuju kebenaran. Kebenaran yang didasarkan kepada wahyu merupakan kebenaran Allah melalui Rasul dan Nabi. Yang keempat, penemuan kebenaran secara intuitif. Kebenaran juga dapat diperoleh melalui intuisi. Dengan intuisi, seseorang memberikan penilaian tanpa didahului suatu renungan. Kebenaran yang diperoleh secara intuitif ini sukar dipercaya karena tidak terdapat langkah yang sistematis dalam memperolehnya. Yang kelima adalah penemuan kebenaran secara trial and error. Penemuan kebenaran ini merupakan suatu penemuan yang terjadi melalui percobaan secara berulang-ulang tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak kebenaran yang dicari. Penemuan secara coba dan merawat ini pada umumnya tidak efisien dan tidak terkontrol. Penemuan ini bersifat tidak jelas dan terlalu meraba-raba karena kegiatan tidak pasti, tidak terarah, dan tidak diketahui tujuannya. Sehingga cara trial and error bukan merupakan cara ilmiah dalam usaha untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian yang keenam adalah penemuan kebenaran melalui spekulasi. Penemuan kebenaran ini hampir sama dengan trial dan error. Perbedaannya pada penemuan kebenaran ini sudah teratur dan terarah. Artinya, pada penemuan secara spekulatif, seseorang yang menghadapi masalah sudah menyadari masalah yang dihadapinya dan mencoba meramalkan berbagai alternatif pemecahannya. Setelah itu, orang tersebut memilih salah satu dari beberapa kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi tanpa meyakini bahwa pilihannya merupakan cara yang tepat. Namun ternyata salah satu alternatif yang dipilih dapat mencapai suatu hasil yang memuaskan sebagai sebuah kebenaran. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penemuan kebenaran secara spekulatif mengandung unsur untung-untungan sehingga tidak efektif untuk dipergunakan dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir adalah penemuan kebenaran karena kewibawaan. Penemuan kebenaran melalui kewibawaan ini yaitu ketika menerima dan percaya pada pendapat dari orang yang memiliki kewibawaan atau orang yang berkuasa. Meskipun pendapat itu tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah. Artinya, penemuan kebenaran melalui kewibawaan banyak diwarnai subjektivitas dari orang yang memiliki otoritas yang mengungkapkan pendapat tersebut. Penemuan kebenaran melalui cara ini merupakan penemuan non-ilmiah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin dari teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar istilah itu di semester sebelumnya, mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai ontologi. Nah, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, yang berarti being atau ada. Kemudian, logos, yang artinya logik atau ilmu. Jadi bisa diartikan ontologi ini sebagai the theory of being qua being, atau yang artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang hakikat sesuatu yang ada. Kemudian, istilah dari ontologi ini merupakan asas penetapan objek dan wilayah kajian, dan karenanya menjawab pertanyaan apa yang dikaji, termasuk apa realitas yang dikaji, merupakan sesuatu wujud yang nyata atau konkret, tidak nyata, abstrak, atau simbolik. Atau bisa dikatakan, ontologi ini adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani ataupun rohani. Dan objek kajian dari ontologi ini disebut ada, maksudnya berupa benda yang terdiri dari alam, manusia, individu, umum, terbatas, dan tidak terbatas atau jiwa. Next, selanjutnya yaitu mengenai epistemologi.
Nah, pengertian dari epistemologi adalah asas penetapan bagaimana cara mempelajari atau memperoleh dan menjawab pertanyaan bagaimana mengkajinya. Bisa dikatakan epistemologi ini membahas tentang bagaimana sih proses memperoleh pengetahuan sebagai bentuk usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek. Ini membahas mengenai proses-proses dari saat mencari suatu kebenaran atau mencari suatu ilmu seperti itu. Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya layak atau pantas, dan logos yang artinya ilmu. Jadi aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Definisi dari aksiologi adalah asas penetapan tujuan dan manfaat pengetahuan, dan karenanya menjawab pertanyaan apa tujuan dan manfaat pengetahuan akan dikaji tersebut. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi ini berkaitan dengan kegunaan dari suatu ilmu. Hakikat ilmu sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapat dan berguna untuk kita dalam menjelaskan, meramalkan, dan menganalisa gejala-gejala alam. Nah, kesimpulan dari ketiganya yaitu ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Ontologi ini membahas hakikat yang ada, sedangkan epistemologi ini membahas tentang bagaimana proses, dan aksiologi ini membahas mengenai nilai ataupun kegunaan atau manfaat dari suatu ilmu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan beribu terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.